Jadi saya 5 orang ditambah saya 6 orang. Di 11 pengejaran loh batu Pak Prabowo. Yang di depan tuh Pak Prabowo power speed-nya. Dia di depan malah? Di depan. Yang saya lihat tuh kalau nggak salah itu loh batu tertembak kakinya. Kakinya tertembak terus dia dengan M16. Nih Pak, masih ada satu lagi yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Ini masih tentang Pak Prabowo. Jadi desas-desus keterkaitan Pak Prabowo dengan Hercules. Ini yang di Jakarta yang saya dengar dulu ya. Jadi apa benar pernah ada sebuah operasi di mana Pak Prabowo tertangkap oleh Fretilin dan dia maaf nih bahasanya, dia dikebiri dan dia diselamatkan oleh Hercules. Atas dasar itu Hercules dibawa ke Jakarta dan dia seperti dilindungi sebagai preman besar di Jakarta. Termasuk itu yang saya terus terang ya, karena orang yang ngomong ke Luhut terkencing-kencing itu, terus terang saya itu pelaku utamanya Pak. Pelaku utama. Jadi tidak ada itu Pak Luhut tuh nggak terjun karena pesawat kena tembak, launch motornya kena tembak, pintu tutup. Kalau dilanjutkan terjun masuk ke laut, langsung kembali ke Kupang. Ya ada yang ngomong juga. Oh, ada yang sempat menanyakan ke Bapak? Iya ada. Dan maaf itu sama-sama tentara berarti? Jenderal lagi. Waduh. Diberuntung tembakan dari bawah dengan peluru api. Begitu sampai situ, merebut Ailiu. Jadi Pak Luhut malam-malam datang bantu Kompi B yang terkepung itu, kalian jangan tiara aja, rebut ketinggian. Beri tembakan itu sama Fretilin. Saya ditendang Pak Luhut masuk ke jurang semalam suntuk. Jadi pagi-pagi saya merapat ke posko situ. Ternyata di posko itu jenazah kawan-kawan itu ditumpuk di situ, yang gugur itu. Ada berapa korban saat itu Pak, hari itu? Kurang lebih ada 20 orang lah. Maaf Pak, saya potong dikit. Pak Luhut itu berarti kan saya dengar dia nggak berani terjun dan dikatakan dia terkencing-kencing. Iya. Luhut ini dibilang jenderal yang dulunya penakut lah gitu. Iya. Kemudian Kompi A itu Letnan 1 Luhut Binsar Panjaitan. Kemudian Kompi B Kapten Atang Sanjaya. Atang Sanjaya. Nah, itu naik Hercules berarti? Hercules. Oke. Jadi kita berapa pesawat itu berangkat termasuk Batalion 501. Dari berapa jam itu perjalanan di Hercules Pak? kurang lebih 5 jam. 5 jam. Makanya ada yang ngomong, Luhut tuh kan nggak berani terjun ke kencing-kencing. Oke bro, itu udah kita dengar sendiri ya langsung dari pelaku sejarahnya tentang gimana dulu horornya peristiwa penerjunan ke Timur dan banyak sekali korban baik dari pihak kita maupun pihak lawan, yang artinya di sini juga kita mengenal sosok Pak Luhut Binsar Panjaitan dari orang yang langsung berperang dengan beliau. Banyak sekali berita-berita miring yang kita dengar saat itu ternyata nggak benar seperti itu dan sudah bisa ditepis langsung oleh orang yang bersangkutan. Nah ini menarik Pak, setelah Bapak dari Timur itu, Bapak abis itu kemana lagi Pak? Nah dari Timur 75, pulang 76, 77 saya sekolah Bintara, saya masih pendidikan di Bandung, sudah masuk kompunya Pak Prabowo untuk persiapan Timur.
78. Saat itu Pak Prabowo pangkatnya masih apa, Pak? Pak Prabowo Letnan 1. Masih Letnan 1. Pak Prabowo Letnan 1, dan tonnya itu Letnan 1 Tono Suratman, dan ton 2-nya Leda Muhajir, dan ton 3-nya itu Leda Martono. Almarhum gugur di Timur juga, tapi setelah keberapa kalinya beliau ke Timur. Oke. Dan ini kalau boleh tahu saat itu Pak Prabowo sendiri apakah sudah menikah dan sebagai menantu dari Pak Harto atau masih bujangan? Masih bujangan. Oh, masih bujangan. Masih bujangan. Oke. Jadi Pak Prabowo 78 sama-sama saya itu masih bujangan, pangkat Letnan 1. Pak Prabowo persiapan tugas itu pun saya sendiri juga hanya sebagai bintara. Kok Pak Prabowo mau tugas kok bisa menyiapkan orang-orang ibaratnya TBO lah, tenaga bantuan operasi, orang-orang Timur. Jadi kita begitu mendarat di Bandara Kumoro sudah dijemput sama orang-orang Timur. Nah, Pak Prabowo itu bawa perlengkapan tambahan ransel kecil dulu, kan ransel kecil itu. Rantang, peples, opel, itu dibagikan kepada itu kurang lebih 1 peleton. Nah, senjata dari mana ya nggak tahu. Jadi kita itu gerakan tuh sama-sama orang-orang tenaga bantuan operasi itu. Dan saya ikut Pak Prabowo tahun 78 itu kebanyakan menggunakan helikopter, drop pakai heli. Pertama kita mendarat, istirahat sehari, langsung kita dikirim ke Osu. Bantu batalion 712. 712 itu ada di ketinggian 806 kalau tidak salah. Di Osu itu. Nah, kita bantu dia di situ. Karena di situ sering penghadangan yang mau ke VKK. Di situ kita bantu. Akhirnya itu termasuk yang Pak Mujaki bilang yang katanya masuk gua itu. Ada kan di nah itu Pak Mujaki itu anggotanya Pak Prabowo tanggal 28 itu. Tuh. Nah, setelah itu kita dari Osu kita mengadakan patroli, ternyata ada berita tentang Lobato itu. Maaf, Lobato ini siapa, Pak ya? Lobato Presiden Fratelli Nicola Lobato. Berarti dia sebelum Sanana? Sanana kan ketangkepnya di Dili. Di Dili? Di Dili, kalau Lobato kan di hutan. Oke. Iya. Nah, akhirnya apa? Nah, sebelum Lobato itu dibentuk pasukan-pasukan, ada Parikesit. Parikesit itu terdiri dari Kopassus, Paskas, Marinir. Pasukan komando semua? Iya, untuk pengejaran Lobato itu. Oke. Nah, kita tanggal 28 yang Pak Prabowo itu. Nah, jadi pengejaran itu jadi ada Partai Parikesit, Marinir, Paskas, sama dari Marinir, Paskas, sama dari itu Kopassus itu. Parikesit. Nah, Parikesit itu komandannya Mayor Andrian Sitorus dari Kopassus juga. Saya ikut pengejaran. Kita bergabung dengan Batalion 744. Komandan batalinya Pak Yunus Yuspia. Jadi pengejaran Lobato karena sudah inilah Lobato itu. Begitu sudah, kita di heli lagi di Sebada. Karena sejak Lobato udah ketahuan di daerah situ. Oh, udah info intelijen ya berarti ya? Iya, dari Sebada kita pasukannya Pak bergerak ke Orsenako. Dari Orsenako kita bikinlah pipak masing-masing, kawan, sambil nunggu perkembangan mungkin ya. Ternyata di Orsenako itu kita sudah kehabisan logistik juga. Ceritanya pagi-pagi kita punya tenaga bantuan operasi namanya Siko.
tenaga bantuan operasi ini berarti dari warga lokal sekitar? Warga lokal, Oke, yang tahu namanya medan Siko ya. ya. Oke. Diperintahlah oleh Kopral Pardi, Kopral Sardi, Siko, Korbi, maksudnya suruh ngambil air. Pak Prabowo di Bipak, sedang orientasi peta. Pak Prabowo itu ranselnya isinya apa? Buku. Kalau makanan di Caraka yang itu. Kalau makanan Caraka yang Pak Prabowo itu buku. Sama peta-peta itu. Di medan perang pun masih Di medan perang pun Pak Prabowo itu buku. Ya maaf Pak. Iya. Begitu dah. Siko Korbi. Bawalah dirigen Siko itu. Turun ke bawah. Nggak lama naik lagi ke atas. Papa, ada musuh banyak, Papa. Musuh mana? Tuba. Langsung pelaporan ke Kancil, Pak Prabowo itu panggilannya Kancil dulu. Oh, kata sandinya Kancil ya? Kancil, kayak makanya ada Jenderal Kancil. Jenderal Kancil. Akhirnya Pak Prabowo lewat radio semua siaga. Turun semua. Kepala batu lewat. Jadi Kancil antara Kepala batu maksudnya Lobato? Lobato. Oh, sandinya kepala batu? Kepala batu. Oke. Saya sama Danton, Letnan Martono, Regumu diminta gabung ke kelompok kompi. Kelompok kompi itu kelompok kompinya Pak Prabowo. Jadi saya gabung regu saya 6 orang. Gabung dengan kelompok kompinya Pak Prabowo 5 orang. Harusnya di kelompok kompi itu ada 11 orang, yang lainnya jaga ini, Bipak. Jadi saya 5 orang, ditambah saya 6 orang. Di 11 pengejaran Lobato Pak Prabowo. Nah Pak Prabowo lihat PHB Sirsan Kasmat itu ya udah anulah senior, bawa radio naik turun bukit dah ngos-ngosan. Tok bantu tuh Kasmat. Saya suruh bantu Kasmat. Jadi saya tadinya memang asli saya orang PHB, suruh bantu itu. Jadi saya Danru yang ngerangkep gendong radio. Bapak udah Danru saat itu? Iya. Sirsan 2, gendong radio, saya dampingi Pak Kasmat tuh. Yang di depan tuh Pak Prabowo, power speed-nya. Dia di depan malah? Di depan. Coba. Pak Prabowo di depan. Oke. Itu. Nah di situ kawan-kawan itu lihat Pak Prabowo di depan tuh pada ketakutan. Karena apa? Karena kita sudah ini kehabisan logistik. Jadi kawan-kawan itu walaupun kontak tembak siapa saatnya itu nggak tahu siapa itu. Akhirnya kita sampailah situ. Ada berita kalau Lobato tertembak. Taunya dari siapa? Dari Batalion 744. Kalau itu Lobato kan kita nggak tahu siapa yang mati situ. Kita katakan dari Jawa. Nah, kalau anak buah Pak Yunus Yusuf kan asli orang Timor. Oh, si orang asli yang diperbantukan tadi untuk mengenali. Batalionnya Pak. Oh, batalion Yunus itu orang 744 orang Timor orang semua. Timor semua. Nah, Pak itu Yunus Yuspia itu Danjon 744. Akhirnya kita kumpul semua di situ di tempat TKP. Akhirnya apa? Koordinasi Pak Prabowo dengan Pak Yunus, kita pengamanan. Itu yang saya lihat tuh kalau nggak salah itu Lobato tertembak kakinya. Kakinya tertembak terus dia dengan M16. Oh, dia nggak mau ditangkap berarti? Nggak mau ya. Akhirnya sudah itu Pak Yunus koordinasi kita diperintahkan pembersihan oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo mungkin dari Pak Yunus juga. Maksudnya pembersihan ini apa? Pembersihan ya itu pembersihan yang tadi kontak tembak, mungkin ada musuh yang masih ada di situ. Oh, disisir lapangan. Iya, disisir. Setelah kita pembersihan, jam 3 sore M. Yusuf datang, Panglima ABRI datang di tempat situ. Jadi kita tinggalkan di TKP itu nggak ketemu Pak Yusuf. Makanya ada pertanyaan dari mungkin warga sana ya, jenazah Lobato di mana Pak? Ada itu di YouTube. Oh, ada di YouTube. Itu jenazahnya ada di kebunnya di mana loh? Nggak tahu itu.
Karena apa yang nggak tahu ya Batalion 744 Pak Yunus Yusfa itu kalau mau tanya ya itulah. Ke beliau ya. Karena kita sudah diperintahkan pembersihan gitu. Itu dia tertembak kan Bapak bilang di kaki ya. Si Robato ini. Iya. Nah, itu tahu nggak proyektilnya dari kesatuan mana? Proyektil kalau menurut itu visum katanya ya peluru AK. AK itu berarti dari kesatuan? Dari Kopassus. Kopassus. Nah kalau yang 744 kan ini SP1. SP1 pelurunya Geren. Geren. 7,62 kamu jalan. 7,62. Ya. Berarti fix valid yang ngenain dia itu Kopassus juga ya? Iya. Oke. Jadi kontak tembak pertama itu regunya Sersan Yatno. Pengejaran itu. Kalau saya tadinya begitu dapat perintah regu saya diminta Pak Prabowo diminta kancil gabung dengan kelompok kompi, saya pengennya terjun langsung kontak tembak sama itu. Tapi karena perintah sama beliau gabung dengan kelompok kompi ya itulah. Jadi saya tahu Pak Prabowo waktu pengejaran saya disuruh dampingi Kasmat itu Pak Prabowo yang di depan. Ada di depan ya dia. Iya, berarti malah beliau yang di depan. Bukan iba tipikal, kan gini Pak, maaf nih, dari generasi saya mungkin sering mendengarkan bahwa gini loh, dulu Prabowo adalah menantu dari Soeharto, yang dimana pasti dapat keistimewaan dimana dia mungkin dia naik pangkat tanpa harus berperang ya, apa itu yang rumor-rumor seperti itu yang beredar Pak. Nah, ini yang saya tanyakan ke Bapak langsung yang ada di lapangan, Prabowo seperti apa, apakah dia seperti itu Pak? Dia benar-benar Jenderal Tulen. Benar-benar Jenderal Tulen. Oke. Contoh aja Pak Prabowo dan orangnya etika dipegang. Oh gitu. Etikanya dipegang benar-benar Pak Prabowo. Menghadapi seniornya, beliau sangat menghormati. Ya terus terang aja. Pak Yunus Yusfa itu kan seniornya. Beliau begitu kejadian kontak tembak yang lama Lobato diperintahkan. Ya, kita itu. Dengan latar belakang beliau sebagai anak dari Pak Sumitro dan menantu dari Soeharto, dia nggak jadi semena-mena dengan senior ya, justru dia punya etika ya. Nah, yang saya ceritakan tadi, saya ngamankan 3 gadis dengan 1 laki-laki tadi. Saya ketemu lagi, sudah jadi ibu rumah tangga. Oh, yang 3 tadi itu? Yang 3 tadi. Ketemunya di mana Pak? Ketemunya beliau menghadap Pak Tri Sutrisno. Menghadap ke istana, Pak Tri Sutrisno di jadwalnya itu menerima Ibu Yunus Yusfia. Ya. Gitu. Waduh, saya banget tuh. Akhirnya saya izin ke ajudan Pak Tri waktu itu, Pak TB Hasanuddin. Pak, saya mau ketemu Ibu Yunus sambil menunggu yang lain. Kan nunggu giliran kan di ruang tunggu. Ada apa? Saya ceritakan ini. Ya udah. Saya ketok pintu, tok. Ibu, mohon maaf. Ada apa? Ibu ingat saya. Siapa ya katanya? 7 Desember 75. Langsung berdiri. Itu sekretarisnya mungkin ya, cewek itu. Bengong lihat saya. Baru beliau tanya, itu yang matanya lebar masih ada. Iya, matanya lebar. Iya. Itu siapa? Masih ada. Terus yang hitam sudah meninggal Bu. Kata. Oh, itu ketemu lagi waktu 2019. Sekarang ya 2019 di acara GOR Ciracas kampanye Pak Prabowo. Beliau ada di situ. Kebetulan sedang nyari mobilnya. Lah saya nggak tahu. Ada ini, Pak, mobil Pak Yunus mana? Ya nggak tahu parkirnya di mana. Sama siapa? Sama Bu Yunus. Baru ketemu lagi, saya sempat foto sama Bu Yunus itu. Pak Yunusnya juga ada. Gitu. Nih Pak, masih ada satu lagi yang mau saya tanyakan ya Pak ya. Ini masih tentang Pak Prabowo. Jadi desas-desus keterkaitan Pak Prabowo dengan Hercules.
ini yang di Jakarta yang saya dengar dulu ya. Jadi apa benar pernah ada sebuah operasi di mana Pak Prabowo tertangkap oleh Fretilin dan dia maaf nih bahasanya, dia dikebiri dan dia diselamatkan oleh Hercules. Atas dasar itu Hercules dibawa ke Jakarta dan dia seperti dilindungi sebagai preman besar di Jakarta. Nah, itu berita rumor liar yang beredar, dan itu dari zaman saya kuliah tahun 2000-an, Pak. Itu saya mendengarkan itu santer sekali. Wah, Hercules nih di backing Prabowo karena dia pernah nyelamatin Prabowo. Tuh, diketawain kan. Gimana itu, Mas? Itu bener nggak? Setahu Bapak itu bener nggak, Pak? Maaf, itu fitnah. Fitnah. Okay. Karena bahwa saya taunya Hercules itu yang bawa bukan Pak Prabowo, setahu saya loh ya. Oke. Kalau nggak salah Kolonel Gatot. Itu dulu badan grup 1 Kopassus di Serang. Oke. Itu yang Bapak Gatot. Nah, nggak tahu bagaimana ceritanya kok nama Pak Prabowo kait-kaitkan ke dikebiri segala. Pak Prabowo nikah, Pak Prabowo 76 yang pertama ke Timur, 78 sama saya. Terus 86 sudah Batalon 328. Pak Prabowo nikah tahun 83. Dan udah punya anak ya? Punya anak. Iya, logikanya. Kalau dikebiri gimana? Nah, waktu Pak Prabowo nikah, saya itu pengawal pribadi Pak Harto. Oke. Jadi belum ada grup A, grup B, belum ada. Saya pengawal pribadi Pak Harto, nikahnya di Taman Mini, di Sasono Utomo. Saya kenang-kenangannya itu, enggak ini, itu piring seperti gini, tapi gambarnya gunungan wayang itu. Tuh. Dan saya pernah kawal Mbak Titi juga, kalau sekarang Bu Titi ya. Dulu kawal Mbak Titi itu beliau masih kuliah di UI. UI-nya masih di Salemba. Kedokteran dia? Iya, di situ. Oke. Di Salemba. Jadi mungkin waltranya tidak, mungkin ada halangan atau apa. Saya kawal. Nah, kawal mobil sendiri saya. Kalau Mbak Titi setir sendiri, saya bawa mobil ini. Mobil saya waktu itu Toyota Gemini. Nah, itu antenya panjang tuh belakang gitu. Jadi mungkin beliau tahu kalau diikuti pengawal. Jadi masuk ke Salemba, beliau parkir mobil, saya parkir agak jauh. Agak jauh, hanya ngeliatin. Karena apa? Di mobil saya itu ada AK sama pistol Colt. Pistol Colt di pinggang, kalau AK di bawah. Akhirnya apa? Jadi begitu, kurang lebih jam 2 siang, waltranya, saya nggak tahu itu mobil Mbak Titi mau jalan tuh. Waltra itu apa, Pak? Maaf. Pengawal putra. Oke. Begitu mobil kok mau jalan, saya cegat. Ngapain tok sini, kata si waltranya itu. Namanya Umam. Nungguin Mbak Titi. Mbak Titi jam 11 udah pulang. Aku ngambil mobilnya. Itu nggak tahu Pak Umamnya sekarang masih ada atau enggak. Jadi saya, Pak Umam itu jadi Kopassus juga. Oh gitu. Dari RPKAD lah dulu, karena dia senior ya. Berarti Mbak Titi saat itu juga emang nggak suka dikawal ya? Nggak mau. Oh gitu. Termasuk Mas Tommy itu kalau dikawal di STM penerbangan, itu lihat mobil antena panjang udah kabur. Tuh. Berarti dari Jadi suka dukanya pengawal pribadi begitulah. Ya, poin dari tadi pertanyaan saya adalah kalau Pak Prabowo itu diisukan ditangkap dan dikebiri, itu semua fitnah juga, Pak ya? Fitnah. Oke. Ini saya butuh ini untuk mengklarifikasi karena ini pertanyaan saya selama 25 tahun. 20 Waktu tahun kuliah juga ya? Iya, 20 tahun lalu. Iya. Ya karena ya kita dulu dengerin itu yang kita tahu adalah Prabowo ini dikebiri saat ditangkap sama Fretilin. Nah, ini logikanya bener juga. Kata Bapak, dia kan nikah tahun 83 dan punya anak. 83 punya. Iya. Oke. Nah, terus Pak, Prabowo ini sebagai apa ya? Sebagai perwira, dia gimana Pak? Ke prajurit itu sosoknya seperti apa ya? Pak Prabowo untuk prajurit perhatian betul-betul. Oke. Perhatian. Jadi saya katakan perhatian apa? Kesejahteraan itu betul-betul sama beliau.
Dan beliau setelah saya lihat ini betul-betul memikirkan negara. Itu yang saya rasakannya. Jadi waktu persiapan tanggal 28 itu saya sedang di lapangan tembak di Jantung. Ternyata saya dipanggil oleh Dan 1 Tono Suratman dan Ton 1. Min, kamu ikut saya. Jadi saya dari lapangan dengan bawa senjata AK, ransel serbu. Saya, kemana Pak? Yuk ikut. Diperintah, padahal saya nyopir utility itu kan setirnya setir kiri itu. Hanya lingkaran Cijantung aja yang saya bisa. Ternyata saya diajak ke Jalan Gada Mada sama Pak Tono Suratman. Jalan belum ada jalan tol. Jadi lewat Jalan Raya Bogor itu, nah sampai di depan Pusdikes itu Pak Tono udah santai aja kan. Saya sirsan kan ya siap, nggak usah panik. Jadi saya nyopir sampai ke Jalan Gajah Mada. Sampai Jalan Gajah Mada, saya disuruh turun ya Pak Tono, kamu masuk itu. Masuk kelihatannya mungkin sudah di calling ya. Sudah disiapkan. Itu cek itu. Kalau tidak salah 3 juta kalau nggak salah. Tahun berapa itu Pak? Tahun 78. Wah, besar itu Pak. Terus kita itu serang ke Pak Tono. Yuk kita balik. Baliklah lewat Jalan Tamrin itu. Jalan Tamrin lihat Bang BDN nggak usah, depan Bank Bali dulu itu, ke dekat Sarinah itu. Sarinah. Beloklah situ. Nah, kamu ini bawa masuk tuker. Nah, saya cek juga nggak tahu kan, nggak tuker sama yang jaga itu. Kok dia masuk ke dalam kantor lagi dia. Datanglah bapak-bapak. Pak, maaf. Ini dari mana? Saya dikasih Pak. Ini ceknya mundur. Batin saya apanya mundur batin saya. Bapak masih belum paham. Belum paham. Belum paham. Iya. Kalau bisa minta cek aja Pak, kontan aja kan. Saya langsung balik, jadi orang-orang yang ada di bank itu ngeliatin saya AK, saya itu udah ngeliatin ya. Masih belepotan lumpur lagi. Iya, mana pakaian loreng lagi. Iya. Itu kumal lagi. Saya ke Pak Tono, Pak, ini ceknya mundur. Ya udah, naik, ayo kita balik di Jantung. Ke Cijantung. Setelah sampai Cijantung, mungkin cek itu langsung diserahkan ke Pak Prabowo ya. Apel malam itu mungkin cek ya, kebetulan yang jualan alat-alat itu rumahnya di dalam, Pak Entor namanya itu. Jadi kita ngambil barang itu di tempat Pak Entor. Ransel, peples, kopel, terantang. Jadi sudah untuk 1 peleton itu. Sudah dipersiapkan? Sudah dipersiapkan. Jadi kita terbang menuju timur-timur Dili itu, di Kumoro itu. Pesawat turun udah, kita dijemput sama Hansip sana itu. Hansip ya, udah Hansip. Nah, saya pikir ini Pak Prabowo kok bisa ngordinir orangnya masih Jakarta kok sudah. Jadi begitu turun suruh nyerahin ke Hansip itu. Nunggu di pinggir landasan tuh Hansip tuh. gitu. Sekarang lapangan terbang itu kalau nggak salah nama lapangan terbang Nikola Lobato itu nggak salah. Lapangan terbang di Dili itu. Berarti bener-bener Pak Prabowo itu mempersiapkan betul ya untuk prajuritnya, nggak sembarangan ya. Iya. Bahkan dia dari jauh pun sudah persiapan di mana prajuritnya sampai sana tuh udah bisa diakomodasi dengan baik ya. Iya. Luar biasa ya berarti ya. Waktu tanggal 26, saya senangnya Pak Prabowo masih ingat dengan saya. Oh gitu. Masih ingat dengan saya. Itu saya tanggal 26 Januari 22 itu ada acara di Taman Makam Pahlawan yang di Tangerang dan Mogot. Itu pengawalnya Pak, Bapak dipanggil. Saya menyamperin Pak Prabowo. Siap.
kau di mana? Siapa di rumah ngomong cucu saya. Ya udah, baik-baik kau sehat ya, siap. Kamu ikut. Terus ikut ajudannya saya. Nggak taunya saya di itu. Masih ada perhatiannya ya. Begituan apa? Ya. Saya itu sampai rumah saya serahkan istri. Tanya, heran. Ini uang apa, Mas? Ya nggak tahu yang itu yang. Karena dia heran, lebar-lebar itunya. Ternyata Singapura. Dolar Singapura. Iya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Saya benar. Nah, Pak Luhut belum lama juga, mas saya ada di WA-nya itu. Nanya ke saya, merintah tidak, tapi saya sebagai itu, saya terasa. Kau baik-baik aja. Siap, baik-baik. Itu di WA ada itu. Nanya, Durman di mana? Durman itu carakannya pesuruhnya. Pesuruhnya waktu Timur-Timur. Jadi apa-apa yang melayani Durman itu. Durman di mana? Masih hidup katanya. Nah, secara tidak langsung beliau nyuruh saya, tapi tidak langsung. Iya. Saya ke istri, Bu, besok hari Sabtu mumpung cucu ada yang ngomong, saya mau ke Serang. Ngapain? Ini WA-nya Pak Luhut. Saya cari ke sana, ke Serang. Tapi sebelum saya ke sana, tanya sama kawan-kawan yang di Serang. Dek, tolong suka ketemu Pak Durman nggak? Ketemu Pak. Kalau ngambil pensiun ya, sehat-sehat. Saya ke Serang. Mantan Kasdim Pandeglang saya telepon. Renan Kolonel Jaswadi. Saya telepon, Dek Jaswadi, saya mau ke Serang. Mau tahu tempatnya Durman. Tolong saya dijemput di terminal bus. Dijemput sama mantan Kasdim Pandeglang itu, Renan Kolonel Jaswadi. Diantar saya ke tempat namanya Durman, ketemu saya itu langsung meluk saya. Kok malah orang Jakarta ini? Enggak apa-apa. Akhirnya apa? Saya Sabtu sampai, malam saya bikin WA ke Pak Luhut. Saya kirim videonya sama foto si Durman. Kondisinya sekarang. Kondisinya sekarang. Baik, terima kasih. Nanti saya bantu Okok. Okok itu oke, Okok Pak. Okok. Iya. Oke itu Okok. Oke. Pak Luhut. Akhirnya apa? Saya hari Sabtu laporan, hari Senin kirim orangnya Pak Luhut, namanya Pak, siapa lupa saya, dikirim ke sana, melihat kondisi Pak Durman, nggak tahu kelanjutannya. Tuh. Yang pasti dibantu ya sama Pak Luhut ya. Dibantu, saya dengar disuruh, dia kan nggak punya rumah. Oke. Istrinya yang tua meninggal, terus nikah lagi, nggak punya rumah. Akhirnya Pak, saya dengar mau diberikan rumah yang BTN. Saya dengar dari mantan Kasdim Pandeglang itu, nggak mau, dia minta di kampung aja. Dibelikan tanah 247 meter. Ada itu fotonya, termasuk itunya. Dikirim ke saya oleh Renan Kolonel Jaswadi itu. Sedang diurus sertifikatnya. Untuk pembangunannya belum, karena sekarang Pak Luhut kan sedang sibuk ya. Mungkinnya itu. Tapi udah dikirim itu orang yang mau bangun di sana itu. Artinya beliau-beliau ini yang sudah ibaratnya sudah menjadi jenderal, nggak pernah lupa ya dengan orang-orang yang dulu pernah di lapangan ya. Masih ada perhatiannya. Ibaratnya kan random banget, tiba-tiba nanya bapak, nanyain si Anu, tiba-tiba dia mau ngebantu, kan artinya dia kepikiran orang ini kan. Saya apa Mas ya, mohon maaf aja. Saya ikut Pak Tri kan 5 tahun sebagai wakil presiden. 3, saya ikut Pak Habibie setahun, langsung diminta Pak Tri langsung.
untuk jadi pengawal mantan wakil presiden. Belum lama Pak Tri nanya ke seprinya, namanya Wahyu itu. Yuk, Erwin kerja di mana? Itu rasanya sudah bangga saya. Perhatian Bapak seperti itu. Pak Tri Sutrisno Pak Tri Sutrisno itu. Erwin kerja di mana? Saya jawab, Dik, tolong sampaikan ke Bapak, saya ngomong cucu aja di rumah sekarang, gak kemana-mana. Itu terus terang aja, saya bangga. Karena pertanyaan begitu, termasuk Pak Luhut itu, kau baik-baik aja. Ada WA-nya, sampai sekarang saya simpan. Jadi perhatian. Terus Pak Prabowo begitu ketemu di Tangerang, saya dipanggil Pak Prabowo itu, ada yang usil. Begitu saya dipanggil Pak Prabowo, Bapak dipanggil, saya mah baru melangkah 2 langkah, baju saya ditarik dari belakang. Saya sikut sama saya, begitu lihat, saya hormat, siap salah, Pangdam Jaya, Mayor Jenderal Untung Butiarto. Karena dulu sama-sama diserang sama saya. Oh. Siap salah. Udah, sorry. Itu. Iya. Ini berarti beberapa lagi fakta sejarah yang sudah bisa saya konfirmasi ya terkait dengan apa ya, bisa dibilang fitnah-fitnah yang selama ini bersebaran ya tentang Prabowo, di mana dia dinyatakan pernah ditangkap dan dikebiri, itu jelas-jelas fitnah. Dan menyatakan dia sebagai backingnya Hercules juga itu ada sebuah fitnah. Iya. Dan di sini alhamdulillahnya saya bisa mendapatkan beritanya langsung dari Bapak yang memang ada di lapangan dan alhamdulillahnya masih hidup dan bisa berbicara di sini, Pak ya. Kalau itu semua nggak benar, Pak ya. Oke. Termasuk itu yang saya terus terang ya. Karena orang yang ngomong ke Luhut terkencing-kencing itu, terus terang, saya itu pelaku utamanya, Pak. Pelaku utama. Jadi tidak ada itu, Pak Luhut itu nggak terjun karena pesawat kena tembak, loadsmarternya kena tembak, pintu tutup, kalau dilanjutkan terjun masuk ke laut, langsung kembali ke Kupang. Ya ada yang ngomong juga. Oh, ada yang sempat menanyakan ke Bapak? Iya, ada. Dan maaf, itu sama-sama tentara berarti? Jenderal lagi. Waduh. Oke. Menanyakan ke Bapak, langsung Bapak klarifikasi ya? Saya klarifikasi. Oke. Terus terang. Pak Luhut saya sampaikan. Ya kamu terapa? Kamu yang ngontor kan, siap sudah Pak, saya gitu kan. Karena apa? Menurut cerita. Iya. Artinya di tingkatan jenderal aja beritanya masih seperti itu, apalagi kita di masyarakat umum, Pak. Nah, itu. Artinya begitu. Wah, ya mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan ini bisa ibaratnya mengklarifikasi ya selama ini, mungkin buat yang nonton, buat yang itu nggak seperti itu. Kasihan kan, ibaratnya ini jenderal-jenderal ini kan difitnah kan. Iya. Ya itu aja lah. Sekarang gerakan, mungkin ada informasi sanana di ini. Gerakan 6 orang. Saya Capa, Pak Luhut Letnan Kolonel, Dr. Bambang Kapten, ini 3 bintara. 6 orang. Gerakan pada waktu matahari terbenam baru gerak, karena kalau kita gerak siang mungkin ketahuan kan. Kita bergerak. Malam bergerak. Begitu kita itu di tempat batalion 516 sampai dan nyatanya setelah Pak Luhut ditarik jemput heli itu ngapain sih? Dan Satgas masuk hutan kan. Artinya untuk posisi seperti dia nggak harus untuk itu ya kan? Nggak itu, iya. Pak Luhut tinggal santai-santai aja dan Satgas tinggal merintah anggotanya. Tapi dia mau ke garis depan ya? Operasi 6 orang. Karena apa? Cakra 9 itu jumlahnya 120 orang. Termasuk saya perwira logistik, bintara saya yang 118 ke hutan. Belum pasukan yang lain kan. Belum yang Sandi Yudanya, intel dari Kopassus itu.
Tapi beliau mau terjun langsung. Iya. Oke, ini sudah jelas, sudah terkonfirmasi. Nah, ini saya masih pengen dengar yang terakhir. Bapak itu pernah mengawal sebagai bukan pas pampres, apa namanya? Paswalpres. Paswalpres saat itu ya. Karena masih belum ada grup 1, grup 2 ya waktu itu ya. Nah, sebagai Paswalpres, siapa aja sih dulu petinggi negara yang pernah Bapak kawal? Nah, saya menjadi Paswalpres itu juga atas hasil kemungkinan ya Pak Prabowo juga. Karena apa? 78 saya ke Timur, berhasil dengan Lobato itu. 79 saya pulang, 2 orang. Saya dengan Sirsan Bunyamin, sama-sama Sirsan 2. Bergabung dengan Paswalpres sebagai pengawal pribadi, komandannya waktu itu Kapten Sapri Samsudin. Oh, Pak Syafri. Ya, saya nyusul Pak Sapri sudah sebagai pengawal pribadi Pak Harto. Dan Denwalpri lah istilahnya. Dulu nggak ada itu, dari Paswalpres kan, kalau sekarang Pas Pampres, jadi ada dandennya. Jadi saya gabung ke pasukannya Pak Sapri itu. 2 orang saya dengan Benyamin. Nah, orang-orang yang anggotanya Pak Prabowo itu banyak nyusul gabung ke pasukannya Pak Sapri yang di Paswalpres itu. No. Gitu. Berarti Bapak mulai dari Paswalpres itu dari zamannya Adam Malik berarti? Pak Adam Malik, presidennya Pak Harto. Terus Pak Adam Malik turun Pak Umar. Nah, maaf sebelum lanjut, Pak Adam Malik. Kita bicara Pak Adam Malik. Menurut Bapak, Pak Adam Malik ini waktu itu seperti apa sih sosoknya? Pak Adam Malik ya kebetulan saya masih Bintara ya. Saya itu hanya masalah agama beliau itu. Jadi kalau sholat tuh pindah ke masjid. Jadi mamanya masjid mana. Itu kalau hari Jumat tuh. Oh gitu. Iya. Nah dulu yang deket ke Pak Adam Malik itu dulu, yang saya tahu ya, itu yang sekarang ini dulu Yusuf Hamka. Yusuf Hamka. Sering ke tempatnya Pak Adam Malik, tapi dengan Pak Ali Alatas. Menlu saat itu ya? Menlu ya. Iya, Pak Ali Alatas iya. di situ dulu. Berarti dari Pak Adam Malik, setelah Pak Adam Malik, Bapak sempat mengawal siapa lagi? Pak Umar Wiradikusuma. Umar Wiradikusuma. Waktu itu dia pas menjadi Wapres ya? Wapres. Oke. Nah, Wapres saya perjalanan itu saya sekolah perwira 84. Terus 84, 85 selesai. Terus ikut Pak Darmono, ada permintaan lagi. Saya sebenarnya dulu masuk Pas Pampres itu nggak mau, Mas. Kenapa gitu, Pak? Karena saya selama tugas di Pas Pampres, Bintara, nggak pernah keluar negeri. Jadi yang berangkat ya itu aja. Gitu. Saya pengennya begitu seleksi psikotes segala itu di mana, di Balai Sudirman yang ke arah Manggarai itu saya asal ngisi aja. Ngisi. Karena apa, nggak pernah tugas keluar negeri. Tapi kalau dulu namanya advance team, kalau dalam Jawa itu bawa mobil Toyota Canvas Cakra Birawa itu. Jadi nyopir sampai ke Bali. Gitu. Bayangkan mobil tua semua kan tuh. Sampai ke Bali. Malang, Pasuruan. Jadi kalau advance itu ya saya yang nyopir, ya pengawal pribadi gitu. Begitu saya itu enggak, pengen saya jadi Dan Ramil saya. Dan Ramil. Iya. Pulang kampung sekalian gitu. Bener Pak, sekalian ya. Nah itu Pak, berarti dari Pak Sudarmono, Bapak sempat ngawal Pak Tri ya? Pak Tri. Pak Tri Sutrisno. Nah Pak Tri ini gimana Pak orangnya menurut Bapak? Kalau Pak Tri saya itu, ya saya bukan nih orangnya betul-betul salut saya. Kenapa Pak? Salutnya apa? Ya saya taunya dari stafnya juga. Rumah yang di Kodam saya dikembalikan ke Kodam. Yang di Bulak Rantai dikembalikan ke Satuan. Jadi sampai sekarang itu beliau, rumah yang ditempati sekarang ini yang di Jalan Purwakarta itu kredit.
kredit, maaf aja. Benar-benar jenderal jujur ya dia. Betul. Ya. Kredit Pak Tri itu. Rumahnya satu di Purwakarta. Nah, waktu perbaikan rumah itu ada yang mau bantu, Pak Tri nggak mau. Saya tahunya dari stafnya, sekarang stafnya udah meninggal. Dia nggak mau dibantu? Nggak mau. Saya tahunya dari stafnya, namanya Pak Karti, almarhum tuh. Nggak mau, Bapak. Ya, sekarang rumahnya di Jalan Purwakarta itu aja. Dan dia juga orangnya perhatian ke Bapak? Perhatian juga, ya itu perhatiannya gitulah. Masih menanyakan lewat stafnya. Pak, Bapak nanyakan lewat WA itu. Hermin sekarang kerja di mana? Karena apa? Nanyanya itu tanggal 9 Agustus 2023. Masih baru? Baru itu apa? Setelah saya nganter Letnan Jenderal Hotma Mangara Pangitan dengan nganter Letnan Jenderal Agus Surya Bakti, suaminya Bella Sapira, soan ke tempat Pak Tri. Saya nganter karena apa? Saya nganu Pak, lapor ke Bapak, Pak Hotma menghadap Bapak dengan Pak Agus Surya Bakti. Ya udah, tanggal 8 Agustus. Tanggal 8 Agustus ngadep. Lah maksud saya begitu pulang saya mau nganter lah. Saya mau nganter Pak Hotma. Dipegangi yang Pak Tri saya. Oh gitu. Kamu sini aja. Nanya. Kamu tahu nggak maksudnya? Kenapa saya terima tanggal 8? Tahu maksudnya angka 8? Saya siap aja gitu, siap. Tanggal 8, angka 8 tuh nyambung. Nggak putus kan 8? Iya. Nah itu hubungan kita, komunikasi kita nyambung terus. Sampai rumah saya pikirin bener juga. Terus nanyain lagi, omahmu Jonggol mana? Nanyain. Saya kan dikasih rumah Bapak di Jonggol. Oleh Pak Trisutrisno? Oleh Pak Trisutrisno. Dikasih rumah? Dari rumah. Wah. Tipe 36, tanahnya 200. Masih Pak. Ojo didol. Tuh, ojo didol. Jadi itu rumah saya. Kalau yang rumah itu tadi asrama lah. Nah lucunya lagi nanya, akikmu mana? Akik ini dari Pak Tri. Ini dari Pak Tri juga? Pak Tri. Enggak saya pakai Pak, saya gitu. Oh, coba sampai segitunya Pak Tri itu. Nah, kemarin itu Lebaran, saya soan, dikasih tahu itu stafnya, nanti Hermin sini, tapi saya nggak bisa itu, ibu aja nemuin ya. Saya ke ibu, Bapak Pak Hermin ya Bu, nggak apa-apa. Udah makan dulu, ini Putri, makan dulu. Bu, saya tadi udah makan ya gitu. Tapi makan dia kan belum, itu yang masak saya katanya. Ya terpaksa nggak. Itu Putri itu. Yang masak saya katanya? Yang masak saya, coba yang masak kan. Ini mau nggak mau dimakan dong? Ya makan lah. Wah, ada tamunya juga. Iya. Ya makan deh. Nah, itu. Ya alhamdulillah. Saya dari mana atau ya dilalahnya saya kok ya perhatian, senang banget ya. Mereka masih pada ingat ya semuanya ya. Alhamdulillah. Nah ini kan berarti Pak Trisutrisno. Nah ini yang paling menarik nih, karena ini akan ada yang mau saya konfirmasi juga. Bapak berarti juga pernah sebagai pas pampresnya Habibie ya. Oke. Nah Pak, ini masih menyangkut dengan Pak Prabowo di sini. Dulu itu sempat ada beredar rumor yang pernah saya dengar ya, zaman 2000-an lah. Saat itu Pak Prabowo dicopot oleh Pak Wiranto saat itu kan, karena ada yang saya dengar beritanya adalah Pak Prabowo mengerahkan pasukan untuk mengepung istana dari arah luar Jawa. Diketawain lagi tuh. Dan yang saya dengar itu
setelah dicopot, Pak Prabowo mendatangi Pak Habibie, mungkin untuk bahasanya untuk protes ya. Ini Bapak konfirmasi ya. Saat itu katanya Pak Habibie ditodong oleh Pak Prabowo. Nah, Bapak kan sebagai pas pampresnya nih, apakah itu benar? Orang yang paling bisa jawab kan Bapak, karena Bapak pengawalnya Pak Habibie nih, nggak mungkin Bapak nggak tahu kan? Iya. Nah, ini gimana Pak ceritanya Pak? Biar sejarahnya lurus nih Pak. Jadi ceritanya, waktu itu memang sedang ini ya, saya ini juga memang ada pasukan juga di Kuningan, rumah Pak Habibie. Oke. Tapi itu mau ngambil barikade yang penutup jalan dulu. Oke. Ya. Terus yang di istana itu tanggal 22 Mei 98 jam 3 sore. Saya sedang istirahat. Bapak lagi jaga tuh ya? Istirahat saya di kamar. Oh, lagi karena istirahat. Pak Habibie di ruang itu. Nah, tahu-tahu anggota datang ke tempat istirahatnya. Pak, tuh Pak Prabowo di bawah sedang dengan Pak Aritonang. Pak Aritonang itu dan grup B. Pas Pampres. Harusnya pas Pampres. Okay. Nah, grup B itu kan pengawal wakil presiden. Saya langsung pakai jas turun saya. Ada Pak Sintong di tangga itu. Nah, Pak Sintong dengan saya kan tahu lah ya. Kau siap. Ternyata lift itu naik. Saya lihatin lift naik. Begitu naik, yang keluar pertama dari lift itu Pak Prabowo, Ajudan TB Hasanuddin, satu lagi gua Danrub, UT Letnan Kolonel CPM, satu lagi Danjen Walpri Mayor Ujang. Itu Pak Prabowo nunggu di pintu masuk ke ruangan Pak Habibie. Tiga-tiganya masuk semua ke ruangan Pak Habibie. Pak Prabowo nunggu di ruang tunggu. Nunggu dia? Nunggu. Oke. Kalau beliau mau itu kan tinggal di situ. Enggak. Nunggu. Masih pakai etika ya? Masih pakai. Nah, saya ini begituan langsung saya deketin. Bapak mohon maaf. Baru mohon maaf udah ngerti. Kopel dilepas, dikasihkan saya. Senjata dilepas ya? Dikasihkan dengan kopel-kopelnya. Okay. Saya masuk ke ruangan. Mbak Habib, Pak Prabowo masih di depan pintu masuk ruangan Pak Habibie itu. Saya diperintahkan, udah kamu di luar katanya, dari dalam. Ya ada OT sama TB. Saya di luar, senjata saya bawa. Anggota saya 2 orang, Hasto, satu lagi dari Marinir. Kamu sini. Saya turun ke bawah. Begitu turun ke bawah, saya itu, kawan-kawan udah banyak yang nungguin di ruang basement tuh. Nungguin. Nah, Dokter Darsan, almarhum sudah. Begitu saya turun bawah kopel itu apa? Beliau ketawanya, nah lo kepiting, dia dua sama kepiting katanya. Jadi wing komando kepiting. Aduh. Nah dari situ mungkin Pak Aritonang itu lihat saya bawa senjata, langsung nyamperin saya di basement Wisma Negara itu. Tok senjata, Pak Prabowo, ya udah kau sini aja. Tungguin, nggak sampai 20 menit Pak Prabowo turun. Nanya mana senjata saya, siap ini. Itu Land Rover nunggu di depan pintu Wisma Negara itu. Saya antar keluar, saya galungkan dari belakang kopelnya. Tuh, saya itu. Tapi ada anak-anak itu bukan ini. Ngomong batin saya. Jadi sekarang banyak berarti pahlawan kesiangan. Iya. Berarti ini terkonfirmasi lagi satu lagi ya. Kalau berita Pak Prabowo itu nodong Habibie itu bohong besar ya. Bohong. Karena jelas-jelas Bapak sendiri yang megang kopel senjatanya Pak Prabowo ya. Ya, karena semboyan Walpri, saya kan pengawal pribadi sebagai perisai hidup. Jadi jangan sampai yang kita kawal luka atau itu kita hidup gitu. Lebih baik kita yang mati. Iya, lebih baik kita yang mati. Itu prinsip dari Walpri itu. Ada di itu. Oke. Nah ini lagi nih, alhamdulillah nih saya dapat berita clearnya nih dari Bapak tentang itu. Nah satu lagi yang mau saya tanyakan, saat itu kan yang seperti saya bilang tadi, yang saya tahu waktu itu tuh ada kenapa Prabowo dicopot Wiranto, karena dibilang Prabowo mau mengepung istana dengan membawa prajurit-prajurit dari luar Jakarta. Nah
sepengetahuan Bapak itu sebenarnya apa sih yang terjadi saat itu? Kenapa Prabowo bener nggak sih ada prajurit itu dan tujuannya apa? Saya nggak tahu itu. Nggak tahu Tapi juga, sebetulnya yang di istana itu dari pimpinan Edi Pramono Edi dan grup 1. Nah itu yang cerita ke saya, yang bilang ke saya itu Pangdam Jaya Pak Sapri Samsudin. Oh, Itu katanya mau itu. Itu cerita ke saya Pak Sapri. Itu pasukannya Edi itu mengamankan istana. bukan Pak Prabowo mau ngepung Habibie. Bukan. Mengamankan. Justru mau mengamankan ya. Mengamankan. Ya kan dulu kan berita liar tuh, dibilang Prabowo mau kudeta Habibie bahkan saat itu kan. Nah, tanggal 23 Mei 98 itu saya dipanggil lagi oleh ajudan TB Hasanuddin. Min, itu Pangkostrat ke rumah Bang Il. Saya lagi dipanggil, lari ke rumahnya Bang Il itu. Saya bawa 1 regu pimpinan Capadin Tambulang. Saya bawa. Saya takut kalau ada apa-apa. Padahal saya udah harusnya turun dinas itu. Jam 6 pagi panggil. Saya ke tempat Bang Il. Ya Pak Prabowo diterima baik-baik dengan Pak itu sama Bang Il itu. Makanya kemarin saya lihat di TV Bang Il wawancara dengan siapa itu ada kan di TV. New TV kalau salah. Saya itu kok Bang Il kalian sudah itu. Jadi saya dipanggil Pak TB Hasanuddin, Pak Prabowo ke rumah Bang Il, ya takutnya mungkin beliau itu kalau ada apa-apa gitu. Iya. Buat jaga-jaga ya. Iya, untuk jaga-jaga. Ternyata nggak ada apa-apa. Satu lagi sudah terkonfirmasi ya bahwa saat itu Letjen ya Pak Prabowo saat itu ya. Apa sih angkatnya? Iya, waktu kapan tuh? Waktu lagi datengin pas dicopot itu dia. Di Pangkostrat, Pangkostrat ya. Letjen. Iya, Prabowo saat itu kalau dibilang dia mau mengkudeta Habibie juga itu tidak benar ya. Enggak. Arahan pasukan Prabowo katanya kan dia mau kudeta Habibie sehingga hari itu sebelum matahari terbenam dia harus dicopot oleh Wiranto. Nah itu kan begitu yang beredar Pak. Ada ya. Iya kan? Ada. Dan ini dikonfirmasi langsung oleh Pak Herminto yang bersangkutan yang sudah purnawirawan. Gue lebih percaya cerita Pak Herminto ya bro, karena beliau orang yang tidak punya kepentingan apapun untuk melakukan sesuatu ya. Gue yakin ini cerita yang sebenarnya lah. Satu lagi Pak terakhir nih Pak. Bapak ini raja terakhir nih paling keren nih, Pak Soeharto. Ya, yeah. Pak Soeharto. Bapak pasti pernah dong mengawal Pak Soeharto. Ya, saya ngawal Pak Harto sebagai pengawal pribadi beliau. Pangkat saya Sirsan 2 sampai ke Sirsan 1 lah. Ya, jadi kalau sama Pak Harto itu, kalau Pak Harto itu hobi golep. Golep, terus sering ke Tapos, tempat peternakannya. Peternakan ya. Ya. Jadi kita kalau ke Tapos itu ya suka kawal Pak Harto ke sana. Tapi Pak Harto kadang-kadang suka senangnya incognito, penyamaran. Datang itu, dari orang nggak tahu. Sidak-sidak gitu ya. Sidak-sidak gitu aja. Nah, itu Pak Harto itu. Dan pernah saya malam-malam jaga malam Jumat. Pak Harto itu ya mungkin kejawen ya. Itu ada Pak, saya lupa namanya. Terus suka datang bukan Pak Su, siapa lupa saya namanya. Itu Bapak suka ada syarat-syarat di pojok-pojok gitu, naruh itu. Nah kebetulan malam Jumat itu saya jaga pas jam 1 malam. Senjata AK saya taruh bawah, saya injek talinya, saya ketiduran. Pas jam jaga? Jaga. Pak Harto keluar pakai piyama itu tuh. Ngantuk lah ya. Syok. Waduh, mati besok gak dilaporin ke Pak Sapri gini kayak gitu. Tapi alhamdulillah nggak ada laporan. Bijaksana ya beliau ya. Tuh Pak Harto. Tapi senangnya kalau ke Tapos kita sama-sama terus baras itu apa
susu Sapi. itu, susu sapi ya. Lihat tuh. Pak Harto hobinya itu. Tapi Pak Harto juga secara personal juga baik ya orang. Ya. Tapi belum hobi ya itu golep itu. Hobi golf. Harto ya. Oke, luar biasa nih. Berarti ini dari cerita Bapak sudah lumayan panjang dan lumayan mencakup apa yang saya mau tahu semua nih Pak nih. Luar biasa, berarti Bapak kolaborasialis tadi dari Pak Adam Malik, Pak Umar, Pak Umar, Wiradi Kusuma, Pak Darmono, Pak Sudarmono, Pak Pres Pak semua Tri, ya. Pak Tri, Pak Habibie. Pak Habibie, sampai Pak Soeharto pun pernah ya. Iya. Bahkan sampai anak putrinya Pak Soeharto pun masih Bapak kawal juga. Wah, ini 1001 nih orang yang punya pengalaman seperti Bapak nih. Dan alhamdulillah nih, saya makasih banget ya Bapak sudah bersedia datang ke podcast saya untuk menceritakan apa yang masih samar-samar dalam sejarah yang kami tahu gitu Pak. Ya. Dan mudah-mudahan. Jadi sekarang kan fitnah-fitnah itu sudah saya sampaikan ke Mas Hari. Mungkin bisa di-counter lah bahwa Iya. itu tidak benar. Betul. Banyak berita-berita fitnah yang tidak benar sudah Bapak bisa klarifikasi di sini, dan mudah-mudahan buat yang nonton ini menjadi sebuah pencerahan ya kalau emang nggak benar seperti itu Pak ya. Ya, Dan satu lagi Pak, sebelum kita tutup nih, ada nggak sih pesan dan harapan Bapak buat yang pada nonton ini dari apa yang Bapak sampaikan tadi semua itu? saya kepada yang saya wawancara ini, tolong sejarah jangan dilupakan. Sejarah. Karena apa? Kita mengalami sejarah yang panjang. Bagaimana senior-senior kita, termasuk pejuang-pejuang kita yang gugur, itu adalah perisai buat kita semua. Dan semangat saya sebagai pasukan Kopassus dan pahit getirnya di Kopassus itu saya rasakan. Saya pesan kepada generasi penerus Kopassus, lanjutkan. Semboyan kita lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Komando. Luar biasa Pak, alhamdulillah. Oke brother, itu semangat Pak Hermintoyo dalam usianya yang sudah relatif senja, masih semangat komandonya masih tinggi Pak ya. Masih bergelora saya lihat di Bapak ya. Wah, luar biasa. Pak Hermintoyo, saya dari kru dan tim Jajah Malam mengucapkan terima kasih banyak. Bapak sudah mau bercerita, Komando. sudah meluruskan sejarah dan sudah mau berbagi tentang apa yang Bapak alami. Mudah-mudahan generasi kedepannya tidak ada yang pernah melupakan apa yang pernah Bapak perjuangkan, dan rekan-rekan yang juga sudah gugur di medan perang ya Pak ya. Siap. Oke, Lanjutkan. komando. Komando. Oke, saya Arfi dari Jajah Malam dan Pak Hermintoyo undur diri dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.